Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfal Surya Saputra dari kelas umum 1, dan saya akan membacakan PPT yang harus dihafal. Konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Pengertian sejarah Herodotus. Sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar. Yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Ibnu Khaldun. Sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Pengertian sarjana menurut Sartono Kartodirjo. Sejarah dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis sejarawan. Menurut Mohyamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun. Pengertian sejarah. Jika kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. 3 unsur penting dalam sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Manusia Soekarno dan Hatta. 2. Ruang Jalan Pengaksaan Timur nomor 56 Jakarta. Waktu 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia. Cara berpikir kronologi dalam mempelajari sejarah. Berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos, waktu, dan logos, uraian atau ilmu. Ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya agar terhindar dari anakronisme. Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. 16 Agustus 1945 peristiwa Perang Sedengklok. 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan RI. Cara berpikir diakronik dalam pelajari sejarah. Berasal dari bahasa Yunani yaitu melintas atau melampaui dan kronos waktu. Diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu, mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi, yakni pengaplikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembakan waktu. Cara berpikir diakronik dalam pelajari sejarah. Periodisasi sejarah Indonesia. Cara berpikir sinkronik dalam pelajari sejarah. Berasal dari bahasa Yunani yaitu shin dengan kronos waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Mempelajari peristiwa sejarah segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Sinkronik penulisannya melebar dalam ruang, diakronik penulisannya memanjang dalam ruang. Konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Perubahan kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Keberlanjutan suatu keadaan yang telah berlangsung lama secara garis lurus. Konsep perubahan dan berkelanjutan sejarah, keberlanjutan, setelah itu perubahan. Sekian dari saya, terima kasih.